Ada satu kenyataan hidup yang sering hadir tanpa kita sadari, bahwa rumah yang dulu penuh suara tawa, kini berubah menjadi tempat yang sunyi. Sunyi yang pelan-pelan mengingatkan kita bahwa waktu berjalan, bahwa anak-anak tumbuh, dan bahwa hidup punya caranya sendiri untuk mengajarkan kedewasaan. Keheningan yang dulu mungkin terasa menakutkan, kini menjadi cermin tempat kita melihat perjalanan panjang yang sudah kita lalui. Dan seringkali, di balik kesunyian itu, kebahagiaan baru sedang mengetuk pintu hati kita. Bapak atau ibu yang saya cintai, bolehkah saya bertanya sebentar? Anda menonton dari daerah mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Bengkulu, Lampung, atau mungkin dari Jawa, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, atau dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, atau mungkin dari luar negeri? Tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu dari mana Bapak atau Ibu sedang mendengarkan pesan ini. Dan izinkan saya bertanya satu hal lagi. Pernahkah Anda duduk sendirian, lalu hati terasa seperti bergeser antara bangga dan kehilangan? Perasaan itu sangat manusiawi, dan banyak orang di usia 60-80 tahun merasakannya. Saya teringat kisah Pak Umar, seorang pria berusia 72 tahun dari Bengkulu. Dulu rumahnya sangat ramai oleh cucu-cucunya, tapi ketika anaknya pindah karena pekerjaan, rumahnya menjadi senyap. Di 3 bulan pertama, Pak Umar sering menangis diam-diam. Ia merasa tidak lagi dibutuhkan. Namun suatu pagi ia berkata pada dirinya sendiri, "Mereka tidak pergi karena melupakan saya. Mereka pergi karena saya berhasil membesarkan mereka menjadi mandiri." Kata-kata itu mengubah segalanya. Sejak saat itu, kesunyian bukan lagi musuh baginya, melainkan ruang untuk menyembuhkan diri dan menemukan ketenangan baru. Jika Bapak atau Ibu merasakan hal yang sama, cobalah satu langkah kecil ini. Saat bangun pagi, duduk sejenak, tarik napas perlahan, dan ucapkan dalam hati, "Saya menerima, saya ikhlas, saya cukup dengan hidup hari ini." Tidak perlu memaksakan senyum atau memaksa hati langsung kuat. Yang penting adalah memulai, karena ketenangan itu datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Menerima perubahan bukan berarti kehilangan. Justru itu tanda bahwa hati Bapak atau Ibu semakin matang dan bijaksana memahami hidup. Kadang Tuhan membungkus pelajaran dengan kesunyian, dan siapa tahu, di balik kesunyian itu, ada kebahagiaan baru yang sedang menunggu untuk Bapak atau Ibu temukan. Jika sudah siap, mari kita melangkah ke rahasia kedua dengan hati yang lebih ringan. Ada satu hal sederhana yang sering terlupakan ketika usia terus bertambah, bahwa tubuh yang bergerak adalah tubuh yang bahagia. Banyak orang merasa cepat lelah, sulit tidur, atau sering sakit bukan karena usia, tetapi karena tubuh terlalu lama tidak diajak beraktivitas. Padahal, sedikit saja gerakan setiap hari bisa membuat tubuh terasa jauh lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan hati lebih damai. Bapak atau Ibu yang saya hormati, boleh saya tanya sebentar? Anda biasanya melakukan apa di pagi hari? Apakah berjalan ke halaman, menyapu teras, atau sekadar membuka jendela sambil menghirup udara pagi? Atau mungkin belakangan ini tubuh terasa malas bergerak? Tidak apa-apa, itu wajar sekali. Tulis di komentar, aktivitas kecil apa yang ingin Bapak atau Ibu mulai lakukan lagi. Saya ingin mengenal kebiasaan baik Bapak atau Ibu, dari Aceh sampai Papua, dari Medan sampai Lombok. Semua punya cerita unik. Saya teringat seorang ibu bernama Bu Rohana, usia 71 tahun dari Medan. Setelah suaminya meninggal, ia lebih banyak duduk di rumah dan tubuhnya semakin lemah. Suatu pagi, ia melihat seorang nenek 82 tahun berjalan dengan langkah kecil, namun tegas, membawa tas belanja kecil. Bu Rohana tersentuh. "Kalau beliau saja bisa, saya pun harus mencoba," ujarnya. Siak, ia mulai berjalan 10 menit setiap pagi. Tidak cepat, tidak jauh, perlahan, tapi rutin. Dalam beberapa minggu, wajahnya lebih segar, tidurnya membaik, dan hatinya lebih bahagia. Bapak atau Ibu pun bisa memulai dengan langkah kecil seperti itu. Tidak harus olahraga berat, cukup berjalan 5-15 menit setiap hari. Menyiram tanaman, merapikan meja, atau menghirup udara pagi sambil berdiri di teras. Aktivitas kecil yang dilakukan rutin jauh lebih baik daripada aktivitas berat yang jarang dilakukan. Biarkan tubuh merasakan bahwa ia masih dibutuhkan, bahwa ia masih bagian dari kehidupan yang bermakna. Tubuh yang bergerak akan membuat hati lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Jika Bapak atau Ibu merasa pesan ini bermanfaat, silakan tekan tombol like sebagai tanda bahwa Bapak atau Ibu
masih bersama saya dalam perjalanan ini. Dan bila Bapak atau Ibu ingin terus berjalan bersama saya di video-video berikutnya, silakan subscribe dengan ikhlas, bukan untuk angka, tetapi agar saya bisa terus menemani hari-hari Bapak atau Ibu dengan pesan yang menenangkan di usia yang terus bertambah. Ada satu hal yang sering terlupakan padahal sangat penting, kebeningan pikiran. Banyak orang mengira kebahagiaan datang dari tubuh yang sehat saja. Padahal, pikiran yang tenang jauh lebih menentukan kualitas hidup kita. Pikiran yang penuh kekhawatiran membuat tubuh cepat lelah. Sebaliknya, pikiran yang damai membuat langkah kita terasa ringan meski usia sudah 70 tahun lebih. Karina Ita, menjaga pikiran tetap hidup dan jernih adalah salah satu rahasia terbesar umur panjang. Bapak atau Ibu yang saya hormati, bolehkah saya bertanya, apa yang paling sering Bapak atau Ibu pikirkan sebelum tidur? Apakah masa lalu yang belum selesai, kekhawatiran tentang kesehatan, atau rasa takut menjadi beban bagi anak-anak? Tidak perlu malu, banyak orang di seluruh Indonesia merasakan hal yang sama. Bahkan saya ingin tahu, Bapak atau Ibu menonton dari mana? Aceh, Riau, Bali, Makassar, Maluku, atau mungkin dari luar negeri? Tuliskan di komentar. Saya ingin tahu, dari mana hoti-hoti yang sedang mencoba mencari ketenangan ini berasal. Saya teringat kisah Pak Surya, usia 75 tahun, tinggal di Lombok. Setelah istrinya meninggal, pikirannya sering gelisah. Ia merasa sendirian, sulit tidur, bahkan kadang lupa dengan hal-hal kecil. Dokter mengatakan tubuhnya sehat, tapi pikirannya terlalu penuh. Suatu hari, cucunya memberi saran sederhana, "Kakek, tulis saja apa yang kakek pikirkan setiap malam." Mulanya Pak Surya ragu, tetapi ia mencobanya. Dalam 2 minggu, pikirannya mulai terasa lebih ringan. Ia menulis kegelisahan, tapi juga menulis hal-hal kecil yang ia syukuri. Dari situ ia berkata, "Ternyata pikiran saya bukan melemah, hanya terlalu penuh dan butuh tempat untuk bercerita." Kalau Bapak atau Ibu merasakan pikiran mudah lelah, cobalah 2 hal sederhana ini. Pertama, luangkan 5 menit setiap malam untuk menuliskan apapun yang ada di pikiran. Tidak perlu rapi, tidak perlu bagus, yang penting keluar. Kedua, biasakan mengucapkan 3 hal yang disyukuri setiap malam sebelum tidur. Mungkin udara malam yang sejuk, tubuh yang masih bisa berdiri, atau rumah yang menjaga kita dari hujan. Cara sederhana ini bisa membuat pikiran lebih terarah dan hati lebih tenang. Pikiran yang dirawat dengan baik akan membawa kita ke hidup yang lebih damai. Di usia berapapun, pikiran tetap bisa tumbuh, belajar, dan menemukan kedamaian baru. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai. Ingatlah, semakin kita menenangkan pikiran, semakin hati kita merasakan bahwa hidup ini masih sangat indah untuk dijalani. Mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya dengan pikiran yang lebih lapang. Ada satu sumber ketenangan yang kadang kita lupa karena terlalu sibuk menahan rasa sepi, yaitu syukur. Syukur itu seperti cahaya kecil di ruangan gelap. Mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tetapi perlahan-lahan membuat kita melihat hidup dengan lebih jernih. Ketika usia sudah 60, 70, bahkan 80 tahun, syukur menjadi pondasi hati. Tanpa syukur, hidup terasa berat. Dengan syukur, bahkan hal sederhana pun terasa seperti hadiah yang besar. Bapak atau Ibu yang saya hormati, bolehkah saya bertanya sebentar? Siang ini, apa hal paling kecil yang membuat Anda tersenyum? Mungkin sinar matahari pagi, suara burung yang singgah di pohon depan rumah, atau secangkir kopi hangat yang menemani pagi. Atau mungkin Anda belum menemukan satupun hal yang bisa disyukuri hari ini. Tidak apa-apa, justru karena itu kita sedang belajar bersama. Dan saya ingin tahu juga, Bapak atau Ibu menonton dari daerah mana? Palembang, Samarinda, Manado, Kupang, atau mungkin dari luar Indonesia? Tuliskan di komentar. Saya senang membaca dari mana saja hati-hati yang sedang belajar bersyukur ini berasal. Saya teringat kisah Bu Halimah, usia 73 tahun dari Garut. Suaminya sudah lama berpulang, anak kanania jarang pulang karena pekerjaan. Dulu ia sering menangis setiap malam karena merasa sendirian. Namun suatu ketika, seorang tetangga menyuruhnya menuliskan 3 hal yang ia syukuri setiap hari. Awalnya sulit, ia bingung apa yang harus ditulis. Namun hari ketiga ia menulis, "Alhamdulillah, masih bisa bangun. Alhamdulillah, masih bisa mendengar suara hujan. Alhamdulillah, masih ada teh hangat." Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia berkata, ternyata kebahagiaan itu bukan datang dari banyaknya orang, tapi dari lapangnya hati.
Jika Bapak atau Ibu ingin mencoba, lakukan ini setiap pagi atau malam. Sebutkan 3 hal kecil yang membuat Anda merasa beruntung hari itu. Tidak perlu hal besar, bisa udara pagi yang segar, tubuh yang masih bisa bergerak, atau rumah yang melindungi kita dari hujan. Syukur yang sederhana seperti itu bisa menenangkan batin dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Hati yang dipenuhi syukur tidak mudah gelisah. Ia lebih kuat menghadapi kesunyian, lebih tenang melihat perubahan, dan lebih siap menjalani hari-hari yang mungkin tidak selalu mudah. Jika Bapak atau Ibu merasakan manfaat dari pesan ini, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Dan bila Bapak atau Ibu ingin terus berjalan bersama saya dalam perjalanan menemukan kedamaian di usia senja, silakan subscribe dengan ikhlas. Saya ingin selalu hadir menemani hari-hari Bapak atau Ibu melalui video-video yang penuh ketenangan seperti ini. Ada satu hal yang sering disalahpahami banyak orang ketika memasuki usia senja. Mereka mengira bahwa kebahagiaan di usia tua datang dari hidup sendiri yang tenang. Padahal, meski hati kita harus kuat, hubungan dengan orang lain tetap menjadi kebutuhan dasar manusia. Tidak perlu banyak orang, cukup 1 atau 2 yang tulus. Kehangatan hubungan sosial adalah salah satu alasan mengapa banyak orang yang berusia 70 sampai 80 tahun tetap ceria dan panjang umur. Bapak atau Ibu yang saya hormati, boleh saya tanya sebentar? Siapa orang yang paling sering menyapa Bapak atau Ibu akhir-akhir ini? Tetangga, anak, cucu, atau mungkin seseorang yang selalu menyapa ketika Anda berjalan pagi? Tuliskan di komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang menjadi lingkaran kecil Anda. Meski sedikit, hubungan yang tulus bisa menjadi obat bagi hati yang kadang merasa sepi. Dan jika Bapak atau Ibu merasa tidak punya siapa-siapa, jangan khawatir. Karena setiap hubungan yang hangat selalu bisa dimulai kapan saja. Bahkan di usia berapapun, saya teringat kisah Pak Hasan, usia 73 tahun, yang tinggal sendirian di pinggir kampung. Hidupnya sederhana, penghasilannya tidak banyak, tapi siapapun yang melihat wajahnya akan melihat kedamaian. Ketika saya bertanya rahasianya, ia menjawab, "Saya mungkin hidup sendiri, tapi saya tidak merasa sendirian." Ia bercerita bahwa setiap pagi ia menyapa 3 orang yang lewat depan rumahnya. Seorang ibu pedagang sayur, seorang anak sekolah, dan seorang tetangga yang sering menyapu halaman. Dari 3 orang itulah, ia merasa punya keluarga kecil. Tidak mewah, tidak ramai, tetapi cukup untuk membuat hati hangat. Jika Bapak atau Ibu ingin merawat hubungan sosial, mulailah dari hal kecil. Sapa tetangga ketika lewat depan rumah. Tanyakan kabar orang yang sering Anda temui. Beri senyum pada siapapun yang bersinggungan dengan Anda. Atau kalau memungkinkan, ikut kegiatan kecil di lingkungan seperti pengajian, arisan sederhana, atau pertemuan lansia. Interaksi kecil dapat membuat hati merasa dihargai dan tidak hidup sendirian dalam diam. Ketika hubungan sosial dirawat, hati menjadi lebih kuat dan pikiran lebih tenang. Manusia diciptakan untuk saling menenangkan, bukan hidup sendiri dalam kesunyian. Bahkan, percakapan ringan selama 5 menit pun bisa menghangatkan hati yang selama ini menahan rasa sepi. Mari kita jaga hubungan kecil yang kita punya, karena seringkali dari hubungan yang sederhana itulah kebahagiaan besar lahir. Jika Bapak atau Ibu siap, mari kita lanjut ke segmen berikutnya dengan hati yang lebih terbuka. Ada satu kekuatan besar yang sering tidak kita sadari sampai usia menua. Kekuatan untuk menerima. Penerimaan itu seperti obat paling lembut untuk hati. Banyak orang di usia 60, 70, bahkan 80 tahun masih membawa luka lama, harapan yang tak terpenuhi, atau penyesalan yang belum termaafkan. Padahal, semakin kita menua, semakin hidup mengajarkan bahwa kedamaian bukan tentang memperbaiki masa lalu, tetapi berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Bapak atau Ibu yang saya hormati, izinkan saya bertanya sebentar. Adakah sesuatu yang masih membebani hati Bapak atau Ibu hingga hari ini? Mungkin kata-kata yang pernah melukai, kenangan yang belum selesai, atau harapan yang tidak berjalan sesuai keinginan? Jika ada, tidak apa-apa. Itu manusiawi. Tulis di komentar dari daerah mana Bapak atau Ibu. Menonton Aceh, Batam, Balikpapan, Palu, atau Denpasar, dan apakah Bapak atau Ibu sedang dalam proses belajar ikhlas? Saya senang membaca setiap cerita, karena setiap cerita adalah bagian dari perjalanan batin manusia. Saya teringat seorang ibu bernama Bu Nurdiah.
usia 69 tahun dari Makassar. Selama bertahan-tahan ia menyimpan rasa kecewa pada anaknya yang jarang pulang. Ia merasa tidak dihargai. Suatu hari ia bercerita pada seorang ustadzah, dan ustadzah itu berkata, kadang yang membuat kita tersiksa bukan orang lain, tetapi harapan yang terlalu erat kita genggam. Sejak hari itu, Bu Nurdiah belajar berkata pada dirinya sendiri, saya ikhlas, saya lepaskan apa yang tidak bisa saya kontrol. Perubahannya luar biasa, wajahnya lebih tenang, tidurnya lebih baik, dan ia mulai tersenyum lagi saat melihat matahari pagi. Jika bapak atau ibu ingin mencoba, lakukan latihan sederhana ini. Setiap malam sebelum tidur, ucapkan pelan, apa yang tidak bisa saya ubah, saya ikhlaskan. Tetapi jangan ucapkan dengan tergesa-gesa, rasakan kata-katanya. Biarkan hati sedikit demi sedikit belajar melepaskan beban. Karena ikhlas itu bukan sesuatu yang datang dalam semalam. Ikhlas adalah latihan kecil yang dilakukan setiap hari. Sampai hati benar-benar merasa ringan. Ketika kita menerima kenyataan apa adanya, hati menjadi lebih luas. Ketika kita ikhlas, pikiran menjadi lebih ringan. Dan ketika pikiran ringan, hidup terasa jauh lebih damai untuk dijalani. Jika Bapak atau Ibu merasakan manfaat dari pembahasan segmen ini, mohon dukung dengan menekan tombol like. Dan bila Bapak atau Ibu ingin terus berjalan bersama saya dalam perjalanan menenangkan hati di usia senja, silakan subscribe dengan lembut dan ikhlas. Saya ingin terus hadir menemani hari-hari Bapak atau Ibu melalui pesan-pesan penuh ketenangan ini. Ada satu hal yang sering membuat hari-hari terasa kosong di usia senja, terlalu banyak waktu tanpa arah. Ketika anak-anak sudah mandiri dan rutinitas masa lalu memudar, beberapa orang merasa hidupnya seperti berhenti. Padahal di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun, kita tetap membutuhkan kegiatan kecil yang memberi rasa berarti. Hidup tanpa aktivitas, bagaikan rumah tanpa cahaya ada bentuknya, tetapi terasa hampa. Bapak atau Ibu yang saya hormati, boleh saya bertanya, apa kegiatan kecil yang membuat Bapak atau Ibu merasa lebih hidup akhir-akhir ini? Apakah berkebun, memasak, membaca doa, berjalan pagi, atau mungkin merawat hewan peliharaan? Tuliskan di komentar. Saya ingin tahu aktivitas sederhana apa yang membuat hari-hari Anda terasa lebih hangat. Kalau Bapak atau Ibu merasa belum punya aktivitas apapun, tidak apa-apa, justru ini waktu terbaik untuk memulainya. Saya teringat kisah Pak Jamil, usia 76 tahun, tinggal di Banyumas. Setelah istrinya wafat, hari-harinya seperti berhenti. Ia duduk diam berjam-jam, karena bingung harus melakukan apa. Sampai suatu hari ia melihat anak tetangganya menyiram tanaman. Hatinya tergerak. Keesokan harinya, ia membeli 2 pot bunga kecil. Itulah awal dari perubahan besar. Kini halaman rumahnya penuh tanaman. Setiap pagi ia merawatnya dengan penuh cinta. Ia berkata, anak-anakku memang tidak di sini, tapi tanaman-tanaman ini membuatku merasa dibutuhkan setiap hari. Dari 2 pot bunga, ia menemukan kembali makna hidup. Jika Bapak atau Ibu ingin mencoba, mulailah dari sesuatu yang ringan dan sesuai kemampuan. Bisa menyiram tanaman, merapikan kamar, membaca 1-2 lembar buku, menulis jurnal pendek, atau membuat minuman hangat untuk diri sendiri. Yang penting, bukan besar atau kecilnya kegiatan, tapi rutinitas yang membuat hidup memiliki ritme. Aktivitas sederhana mampu menjaga pikiran tetap hidup dan mencegah kita merasa sendirian. Ketika kita melakukan hal yang bermakna, hati menjadi lebih hangat, hari-hari terasa lebih terarah, dan kesepian yang dulu terasa menekan, perlahan berubah menjadi keheningan yang menenangkan. Ingatlah, hidup akan selalu terasa berharga selama kita masih melakukan sesuatu yang memberi arti. Mari kita lanjut ke segmen berikutnya. Dengan hati yang lebih bersemangat, ada satu rahasia hidup bahagia di usia senja yang sering dianggap sepele. Kemampuan untuk benar-benar beristirahat. Bukan hanya tidur, tapi beristirahat dari pikiran yang sibuk, dari kekhawatiran yang tidak pernah selesai, dari perasaan bahwa kita harus selalu kuat. Banyak orang tua merasa hidupnya harus terus berjalan tanpa henti. Padahal, hati yang lelah pun perlu jeda agar tetap hangat. Istirahat bukan kelemahan, istirahat adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri setelah puluhan tahun berjuang. Bapak atau Ibu yang saya hormati, bolehkah saya bertanya pelan, apakah akhir-akhir ini Anda sulit tidur karena memikirkan banyak hal? Atau justru terlalu mudah lelah meskipun aktivitas tidak banyak? Jika iya, itu tanda bahwa hati dan pikiran membutuhkan ruang untuk bernapas. Dan saya ingin tahu, Bapak atau Ibu
Menonton dari mana? Apakah dari Aceh, Padang, Bandung, Balikpapan, Makassar, Sumba, atau mungkin dari negara lain? Tuliskan di komentar. Saya senang membaca dari mana saja perjalanan ketenangan ini dimulai. Saya teringat kisah Bu Mirna, usia 70 tahun dari Surabaya. Setelah anak-anaknya pindah, ia merasa harus selalu sibuk agar tidak merasa sendirian. Setiap hari ia menyapu, mencuci, memasak, bahkan pekerjaan yang tidak perlu pun ia lakukan. Sampai suatu hari tubuhnya tumbang karena kelelahan. Dokter hanya berkata, "Ibu bukan kurang kuat, ibu kurang istirahat." Kalimat itu mengubah hidupnya. Pelan-pelan ia mulai tidur siang sebentar, minum teh hangat sore hari, dan memberi waktu bagi tubuhnya untuk pulih. Ia berkata, ternyata istirahat adalah ibadah. Jika bapak atau ibu ingin menemukan ketenangan, cobalah memberi diri sendiri izin untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Tidur siang 15-20 menit, duduk santai sambil mendengarkan angin, atau sekadar memejamkan mata tanpa memikirkan apapun. Latihan ini membuat tubuh lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan hati lebih tenang. Jangan merasa bahwa usia tua harus selalu kuat. Justru di usia inilah kita berhak menikmati kelembutan hidup. Istirahat yang cukup membuat kita melihat dunia dengan cahaya baru. Hidup terasa lebih ringan, energi kembali, dan hati menjadi lebih. Tema: jika bapak atau ibu merasa pesan ini bermanfaat dan ingin terus belajar menenangkan diri bersama saya, silakan tekan tombol like. Dan dengan penuh kerendahan hati, saya mengajak bapak atau ibu untuk subscribe, agar kita tetap bisa saling menemani di video-video berikutnya. Semoga setiap istirahat bapak atau ibu menjadi sumber kekuatan baru. Ada satu rahasia sederhana yang membuat hidup di usia 60, 70, bahkan 80 tahun terasa lebih damai. Rasa cukup. Rasa cukup bukan berarti berhenti bercita-cita atau menyerah pada keadaan. Rasa cukup adalah kemampuan untuk mengatakan, apa yang saya miliki hari ini sudah cukup untuk membuat saya bahagia. Banyak orang tua merasa lelah, bukan karena kekurangan, tetapi karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal, hati yang merasa cukup akan selalu tenang, meski hidupnya sangat sederhana. Bapak atau ibu yang saya hormati, boleh saya bertanya sebentar? Apakah akhir-akhir ini Anda sering merasa kurang perhatian dari anak, kurang penghasilan, kurang teman, atau kurang energi? Jika iya, itu wajar sekali. Kita semua pernah merasakannya. Tapi coba tulis di komentar. Hal kecil apa yang sebenarnya membuat bapak atau ibu merasa cukup hari ini? Bisa udara sejuk, tubuh yang masih bisa bergerak, rumah yang melindungi dari hujan, atau makanan sederhana yang mengenyangkan. Kita kadang lupa bahwa hal kecil seperti itu adalah nikmat besar yang tidak dimiliki semua orang. Saya teringat seorang kakek bernama Pak Sungkono, usia 78 tahun dari Yogyakarta. Hidupnya tidak kaya, penghasilannya sangat terbatas, dan ia tinggal di rumah kecil. Namun wajahnya selalu cerah. Ketika orang bertanya rahasianya, ia tersenyum dan berkata, "Saya makan sederhana, tapi bisa tidur nyenyak, itu sudah rezeki besar." Dari kalimat itu, saya belajar bahwa rasa cukup tidak ditentukan oleh harta, tapi oleh hati yang mampu menikmati apa yang ada. Pak Sungkono mengajarkan bahwa hidup sederhana bukan tanda kekurangan, justru tanda kebijaksanaan. Jika bapak atau ibu ingin melatih rasa cukup, mulailah dari satu langkah. Berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Fokus pada apa yang masih ada, bukan pada apa yang hilang. Setiap kali hati mulai gelisah, tanyakan pelan-pelan, apa satu hal kecil yang bisa saya syukuri? Sekarang, dengan begitu, hati akan belajar menemukan ketenangan dari apa yang sudah ada di genggaman, bukan dari apa yang belum tercapai. Hidup akan terasa lebih damai ketika kita mampu berkata dalam hati, "Saya cukup." Karena sesungguhnya, ketenangan tidak datang dari tumpukan harta atau rumah yang besar, melainkan dari hati yang lapang dan tidak lagi mengejar hal-hal yang melelahkan. Jika bapak atau ibu siap, mari kita lanjut ke segmen terakhir. Segmen yang akan merangkum seluruh perjalanan kita menuju hidup bahagia di usia senja. Ada satu hal yang membuat hidup di usia 70 tahun tetap terasa indah. Bahkan ketika kita hidup sendiri, menemukan makna dalam setiap langkah. Ketika seseorang sudah melewati puluhan tahun perjalanan hidup, makna tidak lagi datang dari perjalanan jauh atau pencapaian besar. Makna justru datang dari hal-hal sederhana yang dipenuhi ketulusan, doa yang penuh harap,
langkah kaki yang tetap, tegar, senyum kecil pada diri sendiri, dan keyakinan bahwa setiap hari memiliki nilai jika dijalani dengan hati yang lapang. Bapak atau Ibu yang saya cintai, bolehkah saya bertanya, apa makna hidup terbesar yang Anda rasakan hari ini? Apakah kebahagiaan saat melihat anak-anak hidup mandiri? Atau rasa tenang ketika bisa menjalani hari dengan kesehatan yang masih Tuhan berikan? Tulis di komentar dari mana Anda menonton Banda. Aceh, Pekanbaru, Semarang, Banjarmasin, Kupang, atau bahkan dari luar Indonesia. Saya ingin tahu dari mana saja hoti-hoti yang sedang mencari ketenangan ini berasal, agar saya pun merasa dekat dan bisa terus menemani Bapak atau Ibu dalam perjalanan. Batin ini, saya teringat seorang pria bernama Pak Ridwan, usia 81 tahun dari Kalimantan Selatan. Ia hidup sendirian setelah istrinya wafat dan anak-anaknya merantau jauh. Suatu hari saya bertanya, apa yang membuat Bapak tetap tersenyum meski hidup sendiri? Ia menjawab pelan, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh umur yang panjang, oleh pengalaman, oleh doa-doa yang saya panjatkan sejak muda. Itu semua adalah teman terbaik. Dari kalimat sederhana itu, saya belajar bahwa kesendirian bukan berarti kesepian. Kesendirian bisa menjadi tempat yang suci untuk mengenal diri sendiri dengan lebih dalam. Jika Bapak atau Ibu ingin menemukan makna hidup di usia senja, lakukan 3 hal sederhana ini. Pertama, luangkan waktu untuk berdoa atau meditasi meski hanya beberapa menit. Kedua, lakukan satu kebaikan kecil setiap hari, menyapa orang, mengirim pesan, atau sekadar tersenyum pada siapa saja yang lewat. Ketiga, ucapkan lembut pada diri sendiri. Saya sudah melakukan yang saya mampu hari ini. 3 kebiasaan kecil ini dapat membuat hidup terasa lebih berarti, lebih tenang, dan lebih dekat dengan kebahagiaan yang sejati. Hidup di usia senja adalah anugerah besar. Kita diberi kesempatan untuk melihat lebih banyak, memahami lebih dalam, dan merasakan lebih halus. Jika Bapak atau Ibu merasa perjalanan 10 segmen ini memberi ketenangan, saya mengajak dengan sangat lembut. Silakan subscribe, agar kita bisa terus berjalan bersama di video-video berikutnya. Dan tuliskan di komentar kalimat sederhana, saya memilih hidup tenang di usia tua. Semoga kalimat itu menjadi doa yang menguatkan hati Bapak atau Ibu dan siapapun yang membacanya. Terima kasih telah menemani saya sampai segmen terakhir. Semoga setiap langkah Bapak atau Ibu dipenuhi kedamaian.